Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Banati Shaff Tasi', barakallahu fikun. Kaifa halukun? Alhamdulillah, nastamir al-yawm ya banat fi darsina al-aqidah wa natanawal al-yawm insyaallah fi bayani hukmi ta'zim at-tamathil wan nasab at-tadhkariyah. An-nasab at-tadhkariyah. Arju kullukunna an tadrusna ma'i, na'am, wahtamna bid-durus waktubna an-niqat al-muhimmah hatta tafhamna ad-dars fahman jayyidan. Wa ana ya banat ubayyin lakunna bil Indonesiyah wa arju an tafhamna mi'ah bil mi'ah, ya, 100% seharusnya, ya, harus pahamnya 100%. Li'annani ubayyin lakunna bil Indonesiyah la bil Arabiyah, qalil bil Arabiyah, walakin ya ma hazintu bima bin nataij kunna ya banat fi darsi al-aqidah ka'anna kunna la tadrusna wa ka'annani madza ka'anna al-as'ila sa'bah jiddan ma'anna huwa min ashali su'al alladhi ara huwa min ashali su'al. Walimadha la tafhamna ya banat? Idhan alaykunna bil ihtimaman jayyidan, ta'tina ma'i, taktubna ba'da al-niqat al-muhimmah. Taib, arjuk barakallahu fikun. Al-an sanubayyin insyaallah penjelasan tentang hukum, ya, bagaimana hukum bayanu hukmi ta'zimit tamathil wan nasab at-tazkariyah. Penjelasan bagaimana hukum mengagungkan patung-patung, ya, mengagungkan sesembahan-sesembahan, patung-patung, berhala-berhala dan monumen-monumen sejarah, ya, an-nasab at-tadhkariyah, monumen-monumen sejarah. Oke, bagaimana hukumnya? At-tamathil, al-an kita harus tahu dulu apa itu arti at-tamathil, ya. At-tamathil jam'u timthal. At-tamathil jamak dari kata timthal. Timthalun, timthalani, tamathil. Timthal artinya patung, ya. Tamathil berarti jamaknya patung-patung. Wa huwa suratul mujassama ala syakli insanin aw hayawanin aw ghairihima mimma fihi ruh, ya. Apa itu timthal? Timthal adalah gambaran mujassamah,
gambaran yang hidup ya, yang menyerupai manusia ya, yang menyerupai bentuk manusia. Patung-patung kan ada tuh ya bentuknya manusia, atau menyerupai hewan-hewan, atau yang lainnya yang memiliki ruh. Taib. Wan nasabu fil asli, taib. Sedangkan an-nasabu ya, asal katanya al-alamu. Asal kata an-nasabu al-alam, alam. Wa ahjar, bebatuan. Ya. Kanal musyrikun yudzabbihuna li ahya'i dzukra za'im au mu'zam ala suwarihim. Taib. Nah, dulu orang-orang musyrik ya mungkin menyembelih di ada bebatuan-bebatuan untuk lahirnya dzukra, anak laki-laki ya dari pembesar mereka. Oke. Fahada. Jadi an-nasabu asal katanya artinya al-alamu. Alam dan bebatuan-bebatuan. Itu asal kata an-nasabu. Tadi kita artikan monumen sejarah. Bisa jadi dia maksudnya monumen sejarah. Nanti kita jelaskan ya di bawah. Bagaimana apa hukum mengagungkan tamasil, patung-patung dan monumen-monumen sejarah. Nah, asal kata dari tamasil tadi adalah timsal ya. Mufradnya timsal, dia adalah bentuk ya, sesuatu yang dibentuk menyerupai manusia ya, atau menyerupai hewan atau yang lainnya yang memiliki ruh. Maka itu disebut dengan timsal atau patung. Sedangkan an-nasabu, asal kata an-nasabu adalah al-alamu. Ya, asal katanya adalah al-alamu, alam atau ahjar, batu-batu. Oke. Walaqad hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min taswiri dzawatil arwah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita. Hadzara yuhadziru, mewanti-wanti kita agar tidak menggambar, agar tidak membuat ya, tidak menggambar, tidak membuat sesuatu ya, dari apapun itu ya, menggambar atau membentuk sesuatu yang memiliki ruh ya, ruh, jiwa. Wala siyama taswirul mu'azzimina minal bashar, apalagi ya membuat ya berbentuk patung atau gambar ya orang-orang yang agung atau orang-orang yang memiliki kedudukan dalam agama ya, orang-orang yang soleh ya. Sedangkan Rasulullah SAW saja telah mewanti-wanti kita untuk tidak menggambar atau tidak membuat patung ya yang memiliki nyawa, apakah itu hewan ya atau manusia. Apalagi hewan aja nggak boleh, manusia biasa aja nggak boleh, apalagi kalau ada orang yang menggambar atau yang membuat patung yang menyerupai orang-orang soleh ya, ini maka larangannya lebih keras lagi ya. Misal ada orang yang membuat patung ulama fulan ya, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita sudah bahas ya sebelumnya ya, mereka membuat patung orang-orang soleh mereka dengan tujuan, maksud awalnya apa? Agar ketika kita orang soleh yang mereka buat patungnya sudah mati, agar apa mereka buat patungnya? Ketika kita melihat dia di majelis kita, melihat patungnya, kita akan semangat kembali untuk beribadah. Itu awalnya
Nah, kemudian ajal setelahnya, keturunan-keturunan setelahnya jauh dari agama, mereka mulai mereka mulai meminta misalnya kepada patung tersebut dan lain sebagainya. Fadala yajuz. Ya, bagaimana pelarangannya? Larangannya tidak boleh menggambar atau tidak boleh menjadikannya patung. Di sini disebutkan sawaun kana hadza taswir an tariqi rasmi surah ala lawhah aw waraqah aw judran aw thawb أو عن طريق الالتقاط بالآلة الضوئية المعروفة في هذا الزمان. Ya, sama aja larangannya berbentuk menggambar, baik itu gambarnya di spanduk-spanduk atau di kertas-kertas, ya, berarti menggambar kan kayak biasa, atau di dinding-dinding atau di baju sekalipun. La yajuz. Apalagi dengan membuatnya sebagai patung, ya. Wa an tariq al-iltiqat bil ala ad-dawiyah al-ma'rufah fi hadha zaman. Al-iltiqat bil ala ad-dawiyah al-ma'rufah fi hadha zaman, bahkan ada memang sebahagian yang melarang untuk mengambil foto, ya. Tariq al-iltiqat bil alah, mengambil gambar orang dengan alat, ya, dengan alat ad-dawiyah, dengan alat yang memiliki efek apa tuh? Dawiyah, cahaya, ya, yang terkenal, ya, itu foto lah, ya, foto melalui kamera atau HP, ya kan, atau antariqin nahat, atau dipahat, membuat patung, wabina surah ala hayati timthal. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqis suwari 'alal judrani wa nahwiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk menggantungkan foto-foto di atas judran, di dinding-dinding rumah dan sebagainya. Wa an nasabit tamathil wa minhan nasabu at-tadhkariyah, ya. Tidak boleh pula itu tadi memahat, ya, patung-patung, ya. Termasuk diantaranya an-nasab at-tadhkariyah yang memiliki misalnya peringatan-peringatan. Kenapa? Karena itu semua wasilah, ya, jalan menuju kesyirikan. Seperti yang pernah kita kisahkan tadi, ya. Awalnya mereka membuat patung Lata, Ya'uq wa Nasra. Mereka membuat patung itu dengan tujuan awalnya agar ketika kita ada di majelis kemudian melihat patung tersebut, kita bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan. Itu awalnya. Setelah itu datang orang yang tadi membuat patung tersebut mati, datang generasi setelahnya, gak tahu patung itu dibuat untuk apa, datang lagi setelahnya yang lebih bodoh dan jauh dari agama, yang akhirnya patung-patung itu disembah. Baik, fa inna awwala syirkin hadatha fil ardi kana bisababi taswir wa nasabis suwar. Nah, hal pertama, ya, yang terjadi, kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini sebabnya adalah tuh gambar, ya. Wa dzalika annahu kana fi qaumi Nuh. Nah, itu terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Kita sudah bahas sebelumnya, ya kan? Terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ya, rijalun salihun, ada para pemuda-pemuda atau laki-laki yang saleh. Falamma matu, ketika orang-orang yang saleh tadi meninggal, hazina alaihim qaumuhum, ya,
kaumnya, umat mereka sangat bersedih. Fawha ilaihimu syaitan, kemudian setan pun membisiki mereka, aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asma'ihim fafa'alu walam tu'bad. Nah, akhirnya setan pun membisiki kepada mereka karena mereka saking sedihnya kehilangan orang soleh, maka setan pun membisikkan, buatlah patung orang-orang yang soleh tadi sudah meninggal, buatlah patungnya. Kemudian patung-patung tadi letakkan di majelis-majelis mereka, kemudian namai dengan nama-nama mereka, dan akhirnya mereka pun melakukannya. Walam tu'bad. Nah, ketika itu patung itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nasiyal ilmu ubidat. Nah, ketika orang-orang yang membuat patung tadi dengan tujuan tadi cuman untuk mengingatkan kita aja biar kita makin semangat, rupanya mereka mati. Ya, mati. Kemudian orang-orang setelahnya, generasi setelahnya jauh dari ilmu. Akhirnya patung-patung tadi pun disembah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengutus Nabi Nuh alaihi salam dan melarang dari perbuatan syirik, ya, alladzi hasala bisababi tilka surah, yang mana kesyirikan awal terjadi di muka bumi ini karena patung yang mereka buat, ya, imtana'a qaumahum min qabuli da'watihi. Apa yang kaum Nabi Nuh lakukan? Imtana, enggan, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa asarru ala ibadati tilka suratil mansubatil lati tahawwalat ila awthan. Mereka terus beribadah, ya, dengan apa? Patung, ya, patung yang mereka buat, ya, sebetulnya tidak mirip dengan orang yang mati, cuman mereka buat entah ada hidungnya atau apalah, nggak tahu, ya. Yang penting mereka namakan dengan nama orang-orang solih yang sudah mati tadi, ya, yang akhirnya menjadi berhala yang disembah. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama patung mereka. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan dan suwa', yaghuth, ya'uq dan nasra. Ini mereka semua, wad, suwa', yaghuth wa ya'uq wa nasra, mereka semua adalah orang-orang soleh ketika itu, ya. Wa hadhihi asma'ur rijal alladzina sawwarat lahum tilka suwar ala ashkalihim ihya'a li dzikrayatihim wa ta'ziman lahum. Ya, ini dia. Maksud awal mereka membuat adalah untuk apa? Dzikrayat, untuk kenangan, agar kita ingat mereka. Nah, seperti itu. Fahadha la yajuz, tidak boleh, ya. Karena ini akan menimbulkan apa? Akan terjadi kesyirikan setelahnya. Ya, ini adalah wasilah, salah satu jalan menuju kesyirikan. Fanzur ma ala ilaihi al-amr bisababi hadhihi al-ansab at-tadhkariyah minasyirki billahi wa mu'anadah rusulihi. Lihatlah, perhatikan bagaimana hanya sekedar membuat monumen, ya, monumen untuk untuk kenang-kenangan. Kalau orang-orang sekarang tuh dibuat monumen pahlawan, ya kan, dibuat patung pahlawan ini, pahlawan itu, sama seperti yang mereka lakukan dahulunya, membuat patung, ya, atas orang-orang soleh yang mati, yang sudah mati. Tujuannya apa? Agar kita mengingat kebaikan-kebaikan mereka, setelahnya kita termotivasi untuk berbuat kebaikan ini di awalnya. Fahasala ma hasal, terjadilah apa yang terjadi. Asyirku billah, kesyirikan.
Akhirnya patung tersebut diibadahi, disembah, dan apa? Membangkang jadinya, membangkang terhadap Rasul, ya kan? Mimma sabbaba ihlakuhum bitufan. Nah, ini juga salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka kaum Nuh tufan, angin topan, ya kan? Wa maqtahum 'indallahu wa 'inda khalqih. Mimma yadullu ala khuturati taswiri wa nasabis suwar. Nah, ini termasuk salah satu bencana dan bahayanya membuat patung atau foto atau lukisan-lukisan yang bernyawa. Walihada, karena inilah Nabi SAW melaknat al-musawwarin, orang-orang yang membuat pelukis, orang-orang yang membuat melukis orang atau menggambar nyawa makhluk hidup. Ya, akhbar annahum asyaddan nas adzaban. Bahkan Nabi SAW mengabarkan bahwasannya orang-orang yang menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, mereka lah asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah. Mereka lah orang-orang yang mendapat azab yang amat pedih di hari kiamat. Wa amara bi tamsis suwar, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita agar merusak ya gambar-gambar, mencoret dan lain sebagainya. Wa akhbara anna al-malaika la tadkhul baitan fihi surah. Rasulullah SAW juga mengabarkan pada kita bahwasannya malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Kullu dzalika min ajli mafasidiha wa syiddati mukhataratiha 'alal ummah fi aqidatiha. Kenapa ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mafsadahnya, tahu betapa bahayanya ya hal ini terhadap akidah umatnya alaihi salatu wassalam. Fa'innahu muharramun syar'an. Taib. Jadi hukumnya adalah haram. Kenapa? Li'annahu wasila ila syirk wa fasadil aqidah. Karena itu termasuk jalan ya orang-orang melakukan kesyirikan dan termasuk penyebab rusaknya akidah umat kita. Wa idza kana al-kuffar al-yawm ya'maluna hadzal amal li'annahum laysa lahum aqidah yuhafizuna 'alaiha. Nah, kalau kita lihat sekarang orang-orang kafir sekarang kan banyak tuh ya buat buat patung-patung dan lain sebagainya. Kenapa ya? Karena mereka memang tidak memiliki akidah. Ya, mereka tidak punya akidah yang menjaga mereka begitu. Yang membatasi perbuatan mereka. Baik. Maka kita juga sebagai orang muslim la yajuz tashbih, tidak boleh mengikuti. Ya, tidak boleh mengikuti. Ya. Kenapa? Karena kita menjaga akidah kita. Barakallahu fikum. Ini dia tadi tentang apa? Hukum ya mengagungkan tamasil, patung-patung ya, dan monumen-monumen sejarah ya, monumen-monumen sejarah yang digambarkan atau yang dibuat seperti makhluk yang bernyawa. Hukmuhu madza? Muharramun syar'an, haram. Baik. Barakallahu fikum. Wal'an الوقت بقي كم؟ بقي 6 دقائق. أظنه لا يكفي لهذه. إن شاء الله نستمر بإذن الله تعالى في يوم الخميس. نعم، في يوم الخميس إن شاء الله تعالى.
nastamir fi bayani hukmil istihza biddin wal istihanah bihurmatihi. Ya, kita insyaallah hari Kamis akan membahas ini, hukum mengolok-ngolok agama dan sepele, ya. Oke, kita akan bahas insyaallah di hari Kamis. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.